بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benarlah Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Quran. Jazakillah khair, barakallahu fiki. Terima kasih Selin, tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Nabil, para alim ulama, para jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya muslimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang bersabar. Mereka para wanita yang sabar, tidak berkeluh kesah kepada selain Allah dan senantiasa memanjatkan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya wanita, dahsyatnya cinta wanita. Buat seluruh jamaah yang di rumah yang masih mencatat, Masya Allah, cintanya wanita karena kesabarannya. Ayat Al-Quran tadi dalam surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah, ajaklah, undanglah siapa? Anak-anakmu, keluargamu untuk melaksanakan sholat. Saya mau tanya sama jamaah yang hadir di studio. Ibu-ibu, nyuruh anak sholat susah nggak Bu? Wah susah. Mesti apa Bu? Mesti apa? Sabar. Yang sebelah sini jawabnya sabar, sebelah sini jawabnya ngomel. Subhanallah. Ngomel itu bagian dari kesabaran. Tidak berhenti ngomelin anak sampai dia sholat, itu adalah perempuan yang sabar, emak yang sabar. Bukan emak yang sabar yang ya udah deh, udah disuruh tadi. Itu nggak sabar namanya, itu menyerah namanya. Tapi kalau ada emak dengan lembut tidak bisa, dengan sedang-sedang tak bisa, akhirnya sampai naik nadanya, naik oktavnya suaranya menyuruh anaknya sholat, maka inilah aslinya wanita yang sabar. Perempuan yang sabar. Kenapa? Sabar itu artinya tidak menyerah. Meskipun tidak dihargai oleh anaknya. Meskipun tidak dituruti oleh anaknya. Dia tidak menyerah. Mengajak anak-anaknya sholat. Dan bersabar atas perintahnya tersebut. Subhanallah, sampai Ustaz anak saya begini. Yang penting ibu tidak pernah menyerah. Maka ibu masuk ayat yang tadi. Wastabir alaiha. Dan bersabarlah ke atasnya. Begitu juga kepada keluarga yang lain. Wabil khusus suami kan kadangkala lebih gampang suruh anak sholat dibanding suruh suami sholat. Kalau anak saja susah, apalagi nyuruh suaminya sholat. Maka bersabarnya seorang wanita, dari situlah kelihatan cintanya yang luar biasa. Jangan pernah menganggap, buat seluruh anak-anak yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan Islam itu Indah tanpa mengajar ataupun menggurui, bahwasanya jangan pernah menganggap bahwa emakmu yang ngomel-ngomel karena nyuruh engkau ibadah itu adalah emak yang tak sayang. Justru itulah dahsyatnya cintanya emakmu. Emakmu dia membuat dirinya kelihatan tidak bagus di hadapanmu karena sering ngomel. Padahal omelannya itulah yang paling engkau rindukan setelah dia berada di bawah pusaranya nanti. Omelannya emakmu yang suruh engkau sholat. Omelannya emakmu yang mengingatkan, nah udah sholat belum? Maka itulah yang paling kita rindukan setelah emak kita sudah berada di bawah tanah nanti atau di alam barzakh. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi sabar tuh bukan diem. Jadi gimana kalau bersabar tuh kita tetap memberitahu? Iya, tanpa menyerah. Sabar artinya tidak pernah menyerah. Tidak menyerah, tapi nggak nyerang juga kan maksudnya. Bukan nyerang, kan masa anak diserang. Kadang-kadang kan kita kesel Ustadz, misalnya kesel gitu, anak tuh nggak denger-denger, aduh gimana sih nih gitu. Sekesel-keselnya emak, tetap itu adalah cintanya emak kepada anaknya. Masya Allah. Terima kasih.
kasih Ustadz Sama-sama, Syam. Kita lihat video yang satu ini menarik juga untuk kita lihat. Jangan kemana-mana, lihat video yang satu ini. Masya Allah, lucu banget ya anaknya Ustadz. Ya. Nah kadang-kadang Saingan seorang ibu ketika sudah punya anak perempuan. Iya benar. Untuk mencuri perhatian suaminya. Nah, kadang-kadang cintanya jadi terbagi. Terbaginya bukan ke orang lain tapi ke anak sendiri. Iya. Iya bener banget Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Kadang-kadang kan kita udah rela nih membagi cinta. Kadang-kadang kasih sayang lebih ke anak juga. Karena mungkin kita tuh kadang-kadang ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami. Ikhlas tanpa tepuk tangan siapapun Ustadz. Apakah ini juga adalah bentuk pahala harian kita? Izin Ustadz. Jamaah. Yeay. Makasih banyak Selin, Habib dan Ustaz Sam. Kasih sayang orang tua. Pemberian orang tua dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Atas, Dari atas ke bawah. 1, 2, 3. dari atas ke bawah. Air itu turunnya dari atas ke bawah. Pernah lihat nggak air yang dari bawah ke atas? Air mancur ya. Itu butuh apa? Butuh alat, butuh mesin. Kalau ibu ndak usah diajarin, pasti dia sayang anak. Tapi kalau anak harus dikasih semangat untuk sayang, diajarin. Ndak usah ajarin. Ibu itu untuk sayangi anakmu. Udah. Fitrahnya orang yang namanya orang tua pasti berbagi sama anak. Tapi yang jadi masalah anak tuh. Betul tidak? Pertanyaannya, dahsyatnya cinta wanita dalam bentuk amalan harian tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh pujian, tapi dia laksanakan. Betul tidak? Tiba-tiba suami pulang, kerjanya cuma tidur doang. Padahal istri itu dari pagi kerja. Pas dia tertidur capek baru datang suaminya. Sakit hati nggak Bu? Sakitnya di mana? Jamaah. Yeay. Ada kalanya seorang wanita senantiasa mengerjakan pekerjaan rumah, tidak minta untuk dibantu sama orang. Tidak mau. Dia mau ngerjain sendiri, anak dia jagain sendiri, kerja dia sendiri. Kenapa? Bentuk ketaatan, bentuk tanggung jawab, bentuk maaf Bu, kemuliaan. Bentuk mendidik anak dengan tangannya sendiri, tidak mau sama orang lain. Betul tidak Bu? Tuh. Bu. Ya. Bahkan hebatnya seorang wanita, maunya dia semua yang urusin semua. Segala-galanya. Itulah hebatnya. Dia mau nyuci sendiri. Padahal bukan kewajiban istri memasak Bu. Itu kewajiban suami. Dengerin. Bukan kewajiban istri masak. Itu kewajiban suami. Bukan kewajiban istri nyuci. Itu kewajiban suami. Bukan kewajiban istri berbenah beres-beres. Itu kewajiban suami. Karena masuk kategori nafkah. Bukan istri memasak. Setuju? Tapi ibu harus tahu diri. Tugas istri cuma satu. Taat sama suami. Jadi kalau disuruh masak, ya masak. Tapi pahalanya besar. Barang siapa istri mau menyiapkan minuman buat suaminya, pahalanya bagaikan berpuasa 1 tahun. Masya Allah. Barang siapa istri menyiapkan makanan buat suami, pahalanya lebih mulia, lebih baik daripada dia berangkat umroh. Masya Allah. Makanya Bu, buatkan kopi suami 1 ember. Waduh. Berarti dikali tuh ya Ustadz ya? Berarti kalau pagi, berarti kalau kita mau cari pahala tinggal bikinin kopi aja sejam sekali. Iya. Sejam sekali? Iya. Dibikinin kopi? Naik tekanan darahnya. Masya Allah. Jadi banyak banget pahala harian yang bisa kita kumpulkan ya Ustadz? Banyak banget. Seandainya wanita yang berkewajiban untuk masak, nyuci, berdosalah semua bidan. Wah kenapa? Karena dia lagi ngurusin bayinya orang. Waduh. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong.
Wah, semangat pagi hari ini luar biasa banget ya untuk para jamaah. Langsung aja kalau gitu kita tanya-tanya lagi nih. Pasti pada mau nanya-nanya kan? Mau. Ibu begini, mau nanya-nanya? Mau. Ibu mau Harus nanya-nanya? gemes. Ibu mau nanya-nanya? Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong. Ustadz. Ibu sebelah mana Bu yang mau bertanya? Pasti semuanya mau bertanya kan? Kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ke Ibu yang... Ibu izin, Ibu silakan ke tengah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu Eli dari Majelis Taklim Delima Herunisa Kabupaten Cianjur ingin bertanya Ustadz, seandainya ini tapi bukan saya ya Ustadz, Ya, mau nanya ke seandainya siapa? mau nanya ke Ustadz Syaf. Boleh Ustadz? Izin Ustadz. Boleh. Izin aja. Ini Ustadz mau bertanya, bagaimana ada seorang istri, dia masih selalu mendoakan pasangannya, walaupun pasangannya itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Misalnya KDRT gitu Ustadz, dia masih selalu mendoakan karena dia mencintai dengan iman gitu Ustadz. Apakah itu kita selaku perempuan mengalah atau emang kodrat wanita harus selalu mengalah untuk menang gitu, diantaranya diam gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Tapi kalau disakitinya kekerasan gitu Iya, Ustaz. misalnya ini Ustaz bukan saya tapi ya ini diantaranya banyak itu sekarang kejadian KDRT misalnya Ya, gitu. Dia perempuannya itu selalu mengalah demi ketentraman keluarganya gitu. Diantaranya itu Ustaz. Nah, Siap. mungkin banyak lagi kesalahan-kesalahan yang Iya. dilakukan oleh suami atau mungkin kekurangan pasangan kita Iya. yang harus kita terima ya Bu ya, maksudnya gitu ya. gitu, Baik, izin Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Silakan Ibu. Sami-sami Ibu, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat ibunya. Terima kasih saya minta guru kami Habib Nabi Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang di rumah yang setia menyaksikan Islam itu indah sampai selesai. Ketika seorang istri menunjukkan cintanya itu bukan lagi dengan actionnya, bukan lagi dengan yang lainnya, tapi beda nih cara nunjukin cintanya nih. Maka dahsyatnya cinta wanita selanjutnya yang kita bahas adalah dari doanya. Jadi bukan diamnya, tapi dari doanya. Dari apanya Bu? Doanya. Karena doa itu silahul mu'min. Dia adalah senjatanya orang beriman. Subhanallah. Dia terus mendoakan nih. Kalau mendoakan orang yang baik sama kita, wajar sekali. Tapi kalau mendoakan orang yang tidak baik sama kita, termasuk diantaranya punya suami, ternyata suaminya subhanallah memiliki perangai yang buruk, memiliki akhlak yang tidak baik, bahkan sampai KDRT, menyakiti daripada istrinya. Dan seorang istri menunjukkan cintanya dengan tetap mendoakan. Maka jawabannya yang pertama, doa itu adalah ibadah, berarti ada pahalanya, maka sang istri tetap dapat pahala dari doanya. Yang kedua, doa kepada orang lain itu senantiasa didampingi malaikat, yang mana malaikat itu akan berkata walaka bimithli, walaka mithlu, bagimu juga, bagimu juga, bagimu juga. Maka seorang istri yang mendoakan kebaikan untuk suaminya, subhanallah, dia yang dapat duluan dibanding suaminya. Ya Allah, ampuni dosanya suamiku, engkau duluan yang diampuni sama Allah. Ya Allah, rahmati, engkau duluan yang dapat rahmatnya Allah. Ya Allah, lancarkan rezekinya. Rezekimu duluan yang dilancarkan sama Allah. Kenapa? Karena ada malaikat yang di sampingmu mendoakan walaka bimithli, bagimu juga, bagimu juga, bagimu juga. Ini dengan cara menunjukkan cinta dengan doa-doanya. Karena mendoakan orang lain adalah salah satu ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Ibu tahu Jumatan Bu, sholat Jumat walaupun ibu nggak pernah ikut. Sholat Jumat itu kecuali di Mekah ya biasanya ikut ya. Di Mekah, di Madinah biasanya ikut sholat Jumat. Ibu tahu salah satu rukun khutbah Jumat? Khutbah Jumat ataupun Jumatan nggak bisa sah, nggak bisa jadi kalau nggak ada mendoakan orang lain. Khutbah Jumat itu harus ada doa. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mesti ada doa untuk orang lain tuh. Saking pentingnya mendoakan orang lain. Apalagi suami sendiri. Maka doa ibu terhadap suami itu akan kembali kepada diri sendiri. Tapi ini masalahnya sudah masalah bahaya nih Ustaz. Udah KDRT, udah ini segala macam. Tetap doakan sekaligus laporkan.
Jadi didoakan juga tapi dilaporkan juga karena sudah mengancam nyawa, sudah mengancam, oh subhanallah, sudah berbahaya. Jadi didoakan baik-baik tapi untuk laporan tidak ada dicabut-cabut laporannya. Kenapa? Waduh. Sudah berbahaya. Kalau itu mengancam nyawa, Iya. sudah keterlaluan, ya kan? Kita juga harus, kan kita kan dilindungi undang-undang juga ya. Kita tidak pernah tahu berapa kali Ratu Asia itu mendoakan Fir'aun supaya beriman kepada Musa. Kita tidak pernah tahu itu kan berapa lama dia sabar dengan Fir'aun tuh. Nah, Masya jadi tetap Allah. didoakan yang baik-baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz Yo. Syam. Tepuk tangan dulu dong. Jadi untuk case tertentu, tentu aja pertamanya pasti harus berdoa ya Ustadz, izin Habib. Jadi kan kita memang harus berdoa, tapi kalau sudah mengancam nyawa itu harus lebih berhati-hati lagi. Dan coba untuk berani berbicara atau speak up untuk ke orang-orang terdekat. Izin ada yang mau bertanya lagi? Oke, sebelah sini ya sekarang ya Ibu ya. Ayo Ibu, silakan ini saya bantu. Terima kasih. Silahkan perkenalan namanya siapa dari mana Terima Ibu? kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kalau Sunda ada sampurasunnya Oh, ya. gitu. Iya. Perkenalkan saya Robihat dari Majelis Taklim Delima Khairunisa dari Kabupaten Cianjur. Izin ingin bertanya kepada Habib Nabil. Izin Habib. Izin Habib. Siap Ibu, siap. Mangga Ibu. Jadi ada satu permasalahan di mana seorang istri itu Seorang istri. memilih untuk diam ketika dia mendapatkan satu permasalahan dengan meredam emosinya. Meredam Apakah emosi. itu termasuk dari dahsyatnya cinta wanita Wah, yang luar katanya biasa. berpahala sangat besar, Masya tapi Allah, Masya Allah. istri tersebut tidak pernah dipuji. Oh enggak pernah Itu dipuji. mungkin Masya Habib Allah. pertanyaannya. Luar biasa, luar biasa. Terima Baik, kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Izin Habib. Iya baik Salim, makasih. Ustadzuna Maulana dan Ustadzuna Syam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang bertanya tadi, bagaimana kalau seorang wanita itu menahan emosi, ya kemudian juga dia menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan itu maka dia meredam emosinya. Pertama, yang saya ingin sampaikan, kalau nggak salah biasanya tuh yang meredam emosi itu suaminya. Jadi istrinya yang marah, suaminya diam, biasanya begitu. Ya saya nih istri dua, yang pertama sudah wafat, yang sekarang masih ada, sama itu. Ya kalau udah rame ya kita yang diam yang ngalah. Ya tunggu sampai udah tenang baru kemudian kita hibur. Ke anak juga begitu. Ya saya mendahulukan komunikasi dibanding marah, dan itu selalu berhasil, alhamdulillah. Bahkan orang sekelas Sayyidina Umar itu juga begitu. Sayyidina Umar itu sampai dikomplain sama istrinya, beliau diam. Nah, tapi kalau tadi ada kasus bagaimana istrinya yang ngalah gitu, suaminya mungkin kencang terus gitu, ngegas terus. Saya mau cerita ada satu kisah di zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabiyah. Ya, sahabiyah ini wanita baja. Luar biasa gitu ya. Ini apa yang saya sampaikan hadisnya sahih. Yang ini sekarang ini adalah Bukhari Muslim, yang tadi juga ada Sahih Muslim dan seterusnya. Bukan dongeng gitu ya. Nah, jadi sahabiyah ini namanya Rumaisa. Itu dikenal dengan nama Ummu Sulaim. Itu ya, Ummu Sulaim ini adalah istri dari Abu Talha. Sebelum nikah sama Abu Talha, dia Ummu Sulaim ini dilamar sama Abu Talha. Dia hijrah ke Madinah, ya dilamar Abu Talha, orang Madinah. Abu Talha ini orang kaya. Ketika dilamar kata Ummu Sulaim, saya mau ngasih mahar tapi kamu nggak bakal bisa bayar. Wah, saya nih salah satu orang terkaya di Madinah. Mahar saya bukan uang, tapi Anda harus masuk Islam. Luar biasa wanita ini. Sampai akhirnya Abu Talha masuk Islam, kemudian menjadi pejuang. Nah, kemudian setelah itu yang kedua, Ummu Sulaim ini kemudian setelah menikah dengan Abu Talha punya anak, namanya Abu Umair, anaknya masih kecil. Wafat anaknya, ibu-ibu sekalian, para pemirsa di rumah, wafat. Ya, ketika sudah wafat anaknya, kemudian Ummu Sulaim ini nunggu suaminya pulang. Tidak dikasih tahu, suaminya nanya, gimana kabar anak kita? Wah, dia dalam keadaan yang terbaik saat ini. Ya, padahal wafat. Terus dia sediakan makanan. Abu Talha makan, setelah makan terus dia berdandan. Hubungan suami istri seperti pada malam pertama. Ya, lihat di wanita baja. Ya. Anaknya wafat,
tapi dia nggak ngasih tahu, gitu ya. Dia menahan diri, menahan emosi, ya. Setelah itu, setelah bangun pagi, Abu Tolhah mau sholat subuh, kata istrinya, tahu nggak kamu kalau misalnya ada orang ngasih pinjaman, lalu diambil, boleh nggak? Ya boleh dong, itu kan pinjaman. Anak kita diambil sama yang meminjamkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian akhirnya Abu Tolhah kaget. Kenapa enggak kamu kasih tahu dari awal? Terus dia pergi bilang sama Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik lahuma. Mudah-mudahan Allah berkahi. Dan Selin setelah itu punya anak namanya Abdullah. Punya anak 9 hafiz dan ulama besar semua. Masya Allah. Itu wanita baja. Masya Allah. Jadi selalu ada hikmahnya, tidak ada doa yang sia-sia ya Betul Ustaz. sekali Selin. Ya Bib, makasih Masya Allah. Terima kasih Habib. Sama-sama, Selin. Habib, Ya, baik. ada yang mau curhat nih. Benar mau curhat Bu? Ada yang curhat. Oh iya. Mau curhat? Langsung kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Mau Allah. curhat sama Habib kan? Sama Ustadz Maulana juga. Oh iya, Masya Allah. Di belakang. Kalau gitu Ibu Ya. katanya mau curhat nih Ustadz Habib. Siap. Izin maaf. Masya Allah. Ibu tadi kan mau curhat ya katanya ya. Gimana Ibu mau curhat katanya ke Habib, ke Ustadz Maulana. Silahkan perkenalkan dulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aminah dari Majelis Khairul Anisa. Dari Bu Aminah. Cibodas Selajambu, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Masya Allah. Mohon izin Ustadz, saya mau curhat sama Ustadz Maulana. Sama Habib. Sama Habib. Makasih Ustadz. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Saya gini ya, sekarang mau menjelang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ya, Ramadan. Sekarang ini saya mau menanyakan tentang men. Ya, kebanyakan kan yang masih men ya. Tamu bulanan Gini, ya? Ya, Tamu tamu bulan. bulanan begitu. Gini kan, Pak Ustadz ya. Siap. Di bulan itu kan sekarang tahun 2006, 2004, 2005 sampai 2006 kan sekarang udah keburu mau menjelang bulan puasa Ramadan. Bulan Itu dia Ramadan. belum bayar utangnya. Oh, Nah, iya, baik, itu saya baik, menanyakan baik. itu Pak Ustadz. Mohon solusinya, mohon. Ya, terima Ustadz kasih. Duna dulu. Wassalamualaikum. Izin Habib. Izin Habib. Baik kalau gitu. Izin Ustadz Maulana, saya duluan. Jadi hutang haidnya belum terbayar. Misalnya tadi Ibu katakan 2024 belum terbayar terus sampai 2026. Yang pertama saya ingin pesan nih bagi para wanita semua, bahkan juga para pria, anak-anak, remaja gitu ya, pemuda, jangan sampai tunda hutang sama Allah kelamaan gitu ya. Nah lalu bagaimana misalnya tadi Ibu Bidan malah lebih tahu itu ya, udah lahiran kemudian terus nifas dan sebagainya, nyusui, tahu-tahu hamil lagi. Kemudian, nah sehingga terpaksa seperti itu. Bagaimana? Nah maka jawabannya adalah dibayar sesuai dengan hutang puasa itu, ya. Tapi yang saya ingin ingatkan, kalau bukan alasan syar'i seperti tadi, gitu ya, jangan ditunda-tunda namanya hutang. Hutang sama Allah lebih berhak untuk dibayar. Jadi jangan dibiasakan nunda. Nanti ketemu tahun berikutnya, ketemu lagi tahun berikutnya, itu luar biasa nggak baik gitu ya. Tapi kalau memang darurat maka boleh, nggak apa-apa, dan itu dibayar semampunya sesuai dengan kemampuan lalu diinikan. Lalu bagaimana kalau nggak mampu? Kalau misalnya nggak mampu karena mungkin sakitnya berat dan sebagainya, maka bayar fidyah. Begitu Ibu, wallahualam. Ustaz Maulana nambahkan. Jadi dengerin, buat semuanya wanita, mohon izin, betul kata Habib tadi, Masya Allah tabarakallah, sebaiknya disegerakan membayar utang puasa. Karena tidak ada jaminan kita masih hidup 2027. Jangan menunda-nunda. Bukankah ada puasa Syawal? Kenapa tidak sekalian di situ? Bukankah ada puasa Senin Kamis? Ya Allah, 51 loh. Jumlah Senin dalam satu tahun. 51 loh jumlah Kamis dalam satu tahun. Ada 100 hari kesempatan. Masa tidak bisa bayar? Maka betul, berapa utangnya? Ya segitu dibayarnya. Tetap segitu. Tetap segitu. Ibu mau nambahin? Nambahin harus bayar double. Yang itu aja belum kelar. Mau gimana cara mau double?
Ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kalau begitu semua jamaah yang ada di rumah juga jamaah yang ada di studio jangan ngantuk. Dan jamaah yang di rumah tetap standby karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.